agamanya apa ya? Aku non muslim. Sebagai rasa toleransi aja, seandainya kan memang non muslim, coba pakai hijab gitu. Nanti is okay dilepas lagi nggak apa-apa. Tampaknya kubu Rizik Syihab kini mulai berani menyerang institusi Polri. Mereka menggunakan kasus penangkapan Verdi Sambo untuk membangun narasi bahwa Polri adalah sebuah kekuatan jahat yang sedang mengalami keruntuhan. Kata Rizik, Allah tunjukkan keajaiban kekuasaannya, kejahatan orang-orang zalim dibuka satu persatu. Rizik menunjukkan bahwa tertangkapnya Verdi Sambo merupakan hukuman Tuhan atas kezaliman polisi dalam kasus penembakan 6 Laskar FPI. Kini penangkapan Verdi menurut narasi ini akan membuka mata publik tentang kezaliman polisi. Dan yang nantinya akan turut terkena efek penangkapan Verdi Sambo adalah pimpinan-pimpinan kepolisian lainnya. Apa yang dilakukan kubu Rizik dengan mengait-ngaitkan rangkaian kasus itu dilandasi oleh niat buruk. Mereka marah dengan Polri dan karena itu mereka harus mendelegitimasi Polri. Verdi Sambo bagi mereka bukan sasaran utama. Mereka akan terus menyerang Kapolda, Kapolri, dan kalau perlu Presiden sendiri. Ini makar Allah yang sangat dahsyat. Dan sekarang, di kasus Verdi Sambo ini, berapa orang itu yang terlibat berita bohong itu? Gimana kalian cara menepis ini gimana coba? Habib Rizik juga ngalami itu. Katanya menyebarkan berita bohong, ditangkap. Saya juga ngalami itu. Habib Rizik difitnah dan direkayasa cat mesum. Sekarang masalah mesum terjadi di rumah Verdi Sambo. Habib Rizik ya difitnah cat mesum. Sebegitu parahnya ya. Bahkan ada catnya, ada fotonya gitu kan. Foto Mirza itu ya. Mereka mencoba mencari-cari kesalahan FPI dan Habib Rizik dan selalu mencoba ingin menghancurkan. Sekarang satu persatu semua dibongkar. Apapun rencana dan kejahatan yang terstruktur dibongkar semuanya sama Allah. Kaum-kaum munafik, kaum-kaum buzzer, kaum-kaum laknatullah, kaum-kaum pendukung rezim, siapapun tanpa terkecuali, Anda sedang nunggu gilirannya. Kalau Allah sudah berkehendak, ya kan, hancur sehancur-hancurnya. Sudah berapa kali Rizik ini? Dulu pernah melontarkan doa isinya bagi saya itu sampah. Doa ingin menyakitin orang. Yang dulu mungkin ditujukan kepada Ahok, yang akhirnya dia Rizik sendiri itu dapat musibah. Doa semoga jabatannya hancur, semoga kemiskinan. Nah ini apa doa seorang pewaris Nabi? Anda nggak belajar dari kemarin. Doa Anda mengutuk tuh Ahok sampai segitu lancarnya Anda. Saya aja susah ngapalin. Itu sampah. Hakikat doa itu kembali kepada dirinya. Nggak perlu Anda mengklaim seperti kesannya Anda tuh bicara apa? Allah, sepertinya Allah itu kepada Anda. Belum tentu. Jangan Anda bawa Tuhan lah ke situ. Jangan kesannya Tuhan tuh ngikutin kemauan Anda. Enggak, Anda jauh dari Tuhan. Anda pasti belum suci. Jadi pemahaman Anda menggiring supaya nanti ini Anda samakan, maaf, urusan Sambo dengan kilometer 50. Ini dua kasus yang berbeda. Kilometer 50 itu gerakannya emang ingin buat makar. Jadi Anda jangan klaim-klaimkan musibah yang terjadi saat ini kepada Sambo, itu Anda kaitkan untuk membenarkan diri Anda. Itu Anda salah. Jangan begitulah. Dan terus Anda embel-embelin dengan doa supaya Allah dalimin. Anda pikir Allah itu seperti Anda, Bang? Aparat kita juga nggak betul. Paksain dia tersangka. Saya kenapa disingkirkan? Kalau Ahok menang juga repot kita. Demo terus. Lu tangkap yang demo dong. Masa gua yang disingkirin? Saya salahnya apa? Kalau kita mau berpikir secara hukum kan, tapi kita enggak, singkirin dia, jangan ada dia pusing kita. Itu cara berpikir yang salah. Tapi siapa yang mau mengubah ini semua? Ya kita, generasi berikutnya. Harus ada orang berani masuk jadi aparat yang lebih tegas, bela kebenaran, keadilan, dan peri kemanusiaan. Bukan main enak aja singkirin orang. Allah yang kami kenal dalam Yesus Kristus itu adalah hakim seluruh bumi. Kamu mau berbuat apapun, kalau tanpa seizin Tuhan, nggak mungkin berlaku pada saya. Saya diizinkan oleh Allah, maka bisa masuk ke dalam Makobrimob. Tanpa seizin Allah, nggak bisa. Kalau saya tahu itu seizin Allah, kenapa saya mesti marah? Allah punya maksud baik kepada saya.
soal orang yang merancang kejahatan, biarlah Allah yang akan bertindak terhadap dia. Mudah-mudahan dia juga menjadi orang yang bertobat mengenal Allah. Kalau kalian menjolimi saya, maka Allah akan mempermalukan kalian satu persatu. Saya punya pengalaman orang yang ngerjain saya, dari saya berpolitik, dari yang stroke sampai mati banyak. Saya bisa hitung orang-orang itu. Makanya bagi saya pembalasan itu adalah haknya Allah, bukan saya. Saya tinggal ngadu saja. Jadi kalau ada orang mengatakan saya gini, lu mana bisa jadi presiden, Hok? Makin orang nekan saya, makin mau potong saya supaya nggak jadi presiden, saya makin mau jadi presiden. Irjen Sambo ini selaku Satgas Merah Putih pasti menerima order, bukannya otak pelaku tunggal. Nah, ini yang kita mau kejar. Otak pelaku tunggal itu daripada kilometer 50 siapa, dan sampai pembohongan itu melakukan pembubaran FPI. Jadi kita melihat begitu kuatnya peran Irjen Ferdi Sambo ini bisa mengakibatkan pembubaran FPI. Memang ini ada kezaliman yang luar biasa, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak pakai lama langsung Allah jawab, nggak tanggung-tanggung loh. Pelakunya percis semuanya yang terlibat daripada kilometer 50. Nah, kita melihat meminta untuk ditinjau kembali, untuk kilometer 50 ditinjau kembali. Kalau ada hamba-hamba yang dizalimi, Allah tidak diam. Nah, ini akan terus satu persatu Allah akan ungkapkan. Kenapa? Karena Allah tidak akan diam dengan kezaliman, ya. Jangan sekali-kali saling menzalimi, karena itu kezaliman ini salah satu dosa besar, saudara, yang sering diberikan balasan oleh Allah spontan. Jadi nggak usah khawatir, ya kawan. Allah tidak buta, Allah tidak tuli, Allah tidak bisu, Allah tidak akan diam, dan Allah tidak akan membiarkan kezaliman. Nah, dan episode ini belum selesai. Allah akan ungkapkan semua satu persatu, ya kawan, sampai semua menjadi terang benderang, saudara, dan sehingga ini menjadi pelajaran bagi seluruh hamba-hamba Allah agar mereka tidak lagi mengulangi kezaliman. Minta Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menghancurkan semua barang-barang zalim. Apa yang dirugikan? Berapa miliar negeri ini rugi oleh Habib Rizik Syihab? Apa yang pernah beliau hancurkan? Ada barang tambang Indonesia ini yang beliau ekspor keluar tanpa bayar pajak. Beliau tidak pernah merugikan apapun. Tak banyak yang bisa melakukan nahi mungkar seperti yang dilakukan Sayyidi Al-Habib Muhammad Rizik Syihab. Abdul Somad pernah mengatakan bahwa ada jin kafir di dalam salib, dan melucu di hadapan jamaahnya seolah-olah ia lupa ke sebelah mana kepala patung salib itu terkulai. Mereka menista agama dan mazhab lain. Intinya mereka mengajarkan kebencian dan permusuhan kepada agama atau mazhab yang mereka anggap berseberangan dengan mereka, baik dengan cara mengolok-olok simbol maupun dengan mengatakan hal-hal yang buruk terhadap agama atau mazhab lain itu. Akhir-akhir ini kita makin sering melihat ustadz dan pendakwah menghina agama lain tersebut, agama Kristen gitu ya. Ini seperti dilakukan Ustadz Abdul Somad yang bilang bahwa ada di salib itu, ada di balik salib itu ada jin kafir. Bukan hanya melecehkan Tuhan, tapi melecehkan salib seperti yang dilakukan oleh Abdul Somad gitu misalnya. Kemudian melecehkan agamanya, melecehkan ajaran agama, melecehkan Yesus dan seterusnya, melecehkan gereja dan seterusnya. Tidak mau agama Islam dilecehkan, jangan memaki-maki Tuhan agama lain, jangan melecehkan keyakinan agama lain. Menguatnya gagasan bahwa Islam memang memerintahkan umatnya untuk memerangi kaum kafir agar Islam terselamatkan. Dan kaum kafir itu berarti mereka yang menentang hukum Allah. Keyakinan semacam itu ada di kepala banyak muslim, bukan cuma 1-2 orang, bahwa wajib hukumnya untuk memerangi kaum kafir. Ingat kasus Ahok pada 2016? Ajaran Islam yang terus disebarkan, dikembangkan, ditanamkan oleh kalangan yang memang percaya bahwa Islam sesungguhnya memang memerintahkan umat Islam untuk menegakkan jalan Allah dengan memerangi musuh-musuh Islam termasuk umat Kristen. Ajaran Islam jelas berperan dalam rangkaian kejahatan kemanusiaan ini. Islam menyebabkan terorisme. Jangan berteman kecuali mukmin. Kenapa? Karena berteman dengan non-muslim itu pelan-pelan menggerus iman kita sama Allah. Kalau bisnis tidak apa-apa. Jadi kalau jalan-jalan sama orang yang tidak jelas itu, kafir misalnya dia non-muslim, itu tidak baik.
Jadi kalau ngejak orang makan itu orang yang apa? Yang bertakwa kepada Allah. Karena kalau dia tidak bertakwa kepada Allah, nanti kekuatan dari gizi makanan yang masuk ke badan si orang tadi itu akan membuat dia terbantu untuk maksiat. Kita lupa bahwa dia ada jelek yang sangat besar. Dia tidak mau dengan Tuhan kita. Itu jelek itu, walaupun dia ganteng atau bersih ini kayak apa. Kenapa? Karena mengurangi iman kita. Makanya Rasulullah mengatakan, la tusahib, ojo jangan berteman dengan orang kafir. Inilah akhlak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lagi viral video ceramah Habib Muhammad bin Anis Syahab karena berteman dengan non-muslim itu pelan-pelan menggerus iman kita kepada Allah. Katanya, masa iya jalan-jalan dengan teman non-muslim bisa menggerus iman? Ah, masa sih Beb? Segitu lemahnya iman sampai bisa tergerus hanya karena berteman dengan non-muslim? Makanya saya tanya, ini iman, keyakinan, apa pagar pembatas di Stadion JIS yang mudah roboh itu? Bib bin Anis coba, mobilnya apa? Mitsubishi Pajero Sport. Itu bikinan mana? Jepang. Yang bikin agamanya apa? Bukan Islam kan? Apa masa waktu Bib bin Anis naik mobil itu punya pikiran, wah mobil ini dibikin oleh orang non-Islam, mereka baik dan canggih sekali, ini orang-orang Islam kok nggak ada yang bikin mobil, duh keimanan Islam saya tergerus nih. Mosok gitu cara mikirnya. Terus waktu pakai HP itu merasa imannya tergerus karena yang bikin bukan orang-orang Islam. Ini benar-benar lucu dan konyol menurut saya. Kafir, tak bersunat, tak mandi wajib, berzina kerjanya. Jangan suka kepada orang kafir. Somat itu tidak Pancasilais. Kenapa? Dalam Pancasila ini mengaku ada lebih dari satu agama. Begitu dia menghina salib, berarti Anda tidak Pancasilais. Mengatakan salib itu tempat jin. Kok bisa Anda mengatakan salib itu tempat jin? Itu kan alat sesembahan mereka, simbol kesembahan mereka. Apa di sini Anda cuma hanya ingin mengadu domba aja, Pak Somad? Harusnya Anda itu diproses di polisian, Pak Somad. Ini Anda sudah jelas-jelas sekali nih Anda menghina simbol ketuhanan umat Kristen. Coba kalau seandainya dikembalikan, masjid itu tempat jin-jin. Pasti umat Islam marah. Kasus Abdul Somad yang baru-baru ini adalah contoh yang baik. Dia jelas ngasal ketika mengatakan bahwa dalam salib itu ada jin kafir. Nggak ada ayat Al-Quran yang bilang begitu. Nggak ada ucapan Nabi yang bilang begitu. Tapi ketika dikecam, dia cuma bilang dalam lingkungan internal umat Islam. Abdul Somad ini gimana sih? Memang kalau dalam lingkungan terbatas, dia boleh menyebarkan ajaran bohong. Abdul Somad, mana ada ajaran Islam yang bilang bahwa dalam salib ada jin kafir? Itu kan karang-karangannya Abdul Somad saja. Sebagai muslim, saya sebenarnya agak malu. Kok kualitas ulama kita banyak yang seperti ini ya? Itu Abdul Somad juga ngomongnya hebat banget. Kita ikutin saja demokrasi pemerintahan sekarang. Nanti kalau kita sudah berkuasa, kita ganti dengan khilafah. Enak aja, siapa sih Somad ini? Sekolahnya di mana? Begitu ditangkap, ketakutan. Begitu ditangkap, ciut. Halal haram demokrasi. Kita pakai dulu sementara sistem kafir ini. Orang bilang kafir mana bisa? Sementara kalau semuanya sudah baik, kita pakai sistem Islam, naik khalifah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu solusi penyelesaian umat ini hanya satu. Apa itu? Khilafah. Mencuri listrik. Ini dalil yang mengatakan boleh. Ingat baik-baik, kalau mau mencuri, pegang dalil. Negara yang tidak adil, kalau begitu boleh dicuri. Karena listrik ini diambil dari alam, maka itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punya Allah, berarti milik bersama. Kita curi aja. Apa hukumnya berwisata ke tempat ibadah orang kafir? Contohnya Candi Borobudur. Hukumnya haram, karena itu termasuk persetujuan kepada peribadahan mereka. Kita nggak boleh datang ke situ kecuali untuk satu tujuan. Mau membubarkan orang yang lagi
beribadah kepada selain Allah. Haram hukumnya masuk ke rumah ibadah orang lain. Haram. Hidup ini mesti kita jangan balik lagi ke zamannya abad ke-6 ke-7 gitu loh. Itu atau goblok atau sinting gitu, saya juga nggak tahu. TV itu dikatakan para ulama haram. Maka usulan anak kepada antum-antum yang punya TV, buang tuh TV, bahaya. Bagaimana hukumnya musik dulu kan? Saya katakan haram. Surah 26 As-Sighat 31 ayat 6 dulu kan udah dibacakan. Dari mana musik itu? Dari gereja. Musik bagian ibadah Kristen. Makanya sekarang mereka nyanyi, Pak. Haleluya, puji Tuhan. Sorga. Kapan musik masuk Islam? Pernah nggak musik mualaf? Itu permainan syaitan. Itulah yang ditempelkan salib di belakang ambulan. Kalau masjid kita punya ambulan, balik dari sini ambil pilok. Pilok itu lambang yang ada di ambulan, ganti dengan bulan sabit. Orang kafir itu di neraka. Yang dimaksud patung Yesus Kristus, patung Brahma bin Hindu Siwa, patung semua patung itu jadi bahan bakar di neraka. Nanti membakar orang yang menggambarnya. Apakah ini adalah Tuhan, Bapak sekalian? Tidak, ini bukan Tuhan. Kalau dia punya tangan kayak manusia, tangannya 4. Kalau gitu kalau ada barangnya 8 gimana? Tambah lagi tangannya. Apakah ini adalah Tuhan, Bapak sekalian? Kalau ada yang bilang ini adalah Tuhan, tanya Tuhannya yang mana? Yang kiri atau yang kanan? Dia ketawa terus dan dia sejahtera karena itu dia makan terus seluruhnya. Agama Kristen Tuhannya sudah mati di kayu salib. Ka'bah itu apa? Ka'bah patung, tembok. Bela kitab sucinya, bela Tuhannya, ya kan? Kalau Tuhannya pun setan mungkin dibela juga kan begitu. Jangan katakan bom bunuh diri. Ini banyak wartawan-wartawan yang tidak Islami memakai istilah-istilah kafir tanpa dia sadari. Gerakan bunuh diri, padahal gerakan mati syahid. Zaman sahabat Nabi pakai pedang, zaman sekarang tak pakai pedang. Letupkan, ledakkan, mati syahid. Ada pun orang yang mengejek ini mati konyol. Orang mati syahid dia katakan mati konyol. Saya pernah ditanya, apa pendapat Pak Ustadz tentang ISIS? Bagus, saya bilang. Siapa yang tidak ikut kepada ISIS, kafir, halal darahnya. Ceramahnya Ustadz Abdul Somad. Ya, ceramah yang membenarkan bom bunuh diri. Bom bunuh diri itu memang benar dalam Islam dan ini mengamalkan surat Al-Anfal ayat yang ke-60. Orang Islam yang baik itu yang menjadi teroris. Buka Al-Anfal ayat 60. Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Mereka menyatakan bahwasanya kesibukan penduduk surga itu memecahkan keperawanan para bidadari. Ternyata ini kesibukan mereka. Bagaimana mereka tidak sibuk? Sementara bidadari yang Allah siapkan bagi mereka sangat luar biasa, indah, cantik dan moleknya. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Dari Jenderal 100 bintang, kalau kafir kau ke neraka, tidak ada urusan. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dalam. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya enggak pernah. Karena sesama setan jarang saling menggoda. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue gak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel gak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video
Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Tampaknya kubu Rizik Syihab kini mulai berani menyerang institusi Polri. Mereka menggunakan kasus penangkapan Ferdi Sambo untuk membangun narasi bahwa Polri adalah sebuah kekuatan jahat yang sedang mengalami keruntuhan. Serangan ini terlihat dalam rekaman ceramah Rizik yang kini menyebar viral. Rizik bicara di markas FPI yang kini sudah berubah singkatannya menjadi Front Persaudaraan Islam di Petamburan 14 Agustus lalu. Kehancuran Polri ini terjadi menurut mereka karena Polri telah berlaku zalim pada kelompok-kelompok Islam seperti yang dilakukan polisi dalam kasus pembunuhan 6 laskar FPI di kilometer 50 Tol Cikampek akhir tahun 2020. Kanal yang lain menampilkan judul Ferdi Sambo semakin ketakutan teringat doa Rizik untuk para aktor di balik KM50. Rizik sedang menyatakan penangkapan Ferdi Sambo adalah hukuman Tuhan pada mereka yang terlibat dalam penembakan 6 laskar FPI di kilometer 50. Lebih jauh lagi, tertangkapnya Ferdi Sambo menurutnya akan membongkar kejahatan lain yang lebih besar. Kata Rizik, Allah tunjukkan keajaiban kekuasaannya, kejahatan orang-orang zalim dibuka satu persatu. Kita lihat saja episode-episode berikutnya. Allah punya cara indah, Allah punya cara ajaib, Allah punya cara-cara yang tidak terlintas. Dia dalam kondisi bebas bersyarat. Artinya, kalau saat ini dia dianggap melakukan pelanggaran hukum, dia akan langsung dimasukkan kembali ke dalam penjara. Karena itu dia nampaknya menjaga betul kata-katanya agar tidak dituduh misalnya melakukan penghinaan terhadap polisi. Kata Rizik lagi, Allah sangat tidak suka orang berbuat zalim. Orang sudah dibunuh, difitnah, sementara yang dibunuh tidak bisa bela diri lagi. Di bagian akhir, Rizik meminta kepada umat Islam untuk terus berdoa kepada Allah. Saya anjurkan saudara banyak berdoa kepada Allah sambil saksikan keajaiban pembalasan Allah, ujarnya. Kata Rizik lagi, Allah buka satu-satu dalam bentuk suatu peristiwa yang hampir serupa cara menghilangkan buktinya, serupa cara membungkam saksinya, serupa cara-cara merekayasa dongeng kasusnya. Subhanallah. Tak cukup di situ, Rizik melanjutkan narasinya. Kalau kita yang melakukan pembalasan belum tentu seindah itu, katanya. Gak bakal mampu sehebat itu. Tapi kalau Allah sudah melakukan pembalasan, kita akan lihat berapa banyak keajaiban yang akan terjadi. Nah, Anda sudah dengar apa yang dia katakan, dan cobalah kita pikirkan apa yang Rizik maksud dengan kalimat-kalimat itu. Dia bicara soal Allah yang membuka satu persatu kasus yang semula ditutupi. Di Indonesia saat ini, kasus yang paling mengena dengan pengandaian itu adalah kasus Ferdi Sambo, yang juga melibatkan puluhan perwira Polri. Rizik berusaha meyakinkan publik bahwa para laskar yang terbunuh itu sebenarnya difitnah, tanpa bisa menjawab karena sudah tewas. Rizik ingin sekali membalas, tapi tak bisa. Kini menurutnya tanpa diduga terjadi kasus Ferdi Sambo. Dalam narasi Rizik, terbongkarnya kasus Ferdi adalah pembalasan Tuhan dengan cara yang indah terhadap Polri yang berbuat zalim. Dan Rizik percaya bahwa kasus ini tidak akan berhenti hanya pada penangkapan Ferdi Sambo. Situs Portal Islam menulis judul, Sungguh indah dan ajaib cara Allah menyingkap peristiwa KM50 dan Sambo. Portal yang lain menulis, hubungan Ferdi Sambo dan Habib Rizik hingga tragedi KM50 FPI. Portal yang lain lagi menulis, Habib Rizik tampar Ferdi Sambo soal KM50 dan Brigadir J. Begitu juga ada sebuah channel YouTube yang menampilkan video dengan judul, Habib Rizik buka suara Ferdi Sambo Brigadir J KM50. Allah tidak diam. Semua tulisan itu merujuk pada ceramah Rizik yang tadi saya sebut. Dan hampir semua menampilkan tulisan yang kurang lebih sama. Seolah semua media itu menggunakan tulisan yang dibuat oleh orang yang sama. Kanal yang lain menampilkan judul, Ferdi Sambo semakin ketakutan teringat doa Rizik untuk para aktor di balik KM50. Rizik menunjukkan bahwa tertangkapnya Ferdi Sambo merupakan hukuman Tuhan atas kezaliman polisi dalam kasus penembakan 6 laskar FPI. Ferdi Sambo itu dijadikan aktor antagonis utama karena dia adalah ketua Satgasus, Satuan Tugas Khusus.
Dalam narasi ini yang berada di belakang penembakan 6 laskar FPI itu adalah Ketua Satgasus yakni Ferdi Sambo. Apa yang saya kutip judul-judulnya itu hanyalah sebagian dari banyaknya konten di media online yang semua mengambil arah yang sama. Ini nampak sebagai sesuatu yang terorkestrasi, ada yang mengarahkan pesan dan narasi. Sudah terbukti bahwa apa yang dilakukan polisi saat itu adalah tindakan untuk membela diri. Para laskar FPI memang mengancam nyawa polisi, karena itu terpaksa ditembak dalam jarak dekat. Ini bukan kezaliman. Cara semacam ini memang trik lama kubu FPI dan kawan-kawan. Mereka melakukan disinformasi dengan cara menspin, mengaitkan satu informasi dengan informasi lainnya dengan cara yang menyesatkan. Kasus KM50 adalah sebuah peristiwa yang sama sekali tidak terkait dengan Ferdi Sambo. Kasusnya sudah diadili dengan melibatkan berbagai pihak termasuk Komnas HAM. Kini penangkapan Ferdi menurut narasi ini akan membuka mata publik tentang kezaliman polisi. Dan yang nantinya akan turut terkena efek penangkapan Ferdi Sambo adalah pimpinan-pimpinan kepolisian lainnya. Apa yang dilakukan kubu Rizik dengan mengait-ngaitkan rangkaian kasus itu dilandasi oleh niat buruk. Mereka marah dengan Polri dan karena itu mereka harus mendelegitimasi Polri. Ferdi Sambo bagi mereka bukan sasaran utama. Mereka akan terus menyerang Kapolda, Kapolri, dan kalau perlu Presiden sendiri. Ferdi Sambo sekarang dijadikan tersangka karena kasus yang sama sekali lain. Sangat mungkin ini memang terkait kecemburuan suami terhadap ajudan yang diduga berselingkuh dengan sang istri. Ini bukan persoalan perang bintang seperti yang dibesar-besarkan. Dan yang pasti Ferdi Sambo tak ada kaitannya dengan penembakan para laskar FPI itu. Mereka melakukannya secara terorganisir. Kita semua jangan termakan dengan bualan kosong mereka. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat, bangsa ini akan selamat. Hai teman-teman, kalian tahu tidak? Saat ini kita dengan gampangnya bisa memiliki saham global seperti perusahaan Google, Apple, Facebook, dan lainnya. Kalian tinggal klik link di kolom deskripsi, lalu lakukan registrasi. Dan Anda semua berkesempatan untuk langsung mendapatkan welcome bonus. Kalian akan diberikan 1 saham gratis secara acak sebagai welcome bonus. Seperti saham Tesla, Apple, Facebook, atau saham dunia lainnya. Menarik bukan? Cukup 1 klik, kamu bisa investasi dengan mudah tanpa ribet. Tanpa dikenakan fee atau komisi. Cocok untuk investor pemula. Canggih dan gampang kan? Yuk daftar hari ini sebelum promo welcome bonus ditutup. Kenapa investasi di saham global? Karena jika kita lihat kenaikan saham global di tahun belakangan sangatlah fantastis. Dan mempunyai peluang yang sangat bagus ke depannya. Kalian juga berkesempatan untuk mendapatkan saham yang nilainya hingga $1.000 atau 15 juta rupiah. Registrasi dengan menekan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus dan saham gratismu. Sebelum saya tutup, jangan lupa like video ini. Cuma deposit, kalian sudah bisa langsung mendapatkan cuan. Ajak teman-temanmu untuk berinvestasi di saham Amerika karena peluang dan potensi yang sangat bagus berinvestasi di saham yang berskala global. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe. Dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video.